hingga selesai. Adapun susunan acara pada hari ini adalah pembukaan acara, sambutan ketua alumni, sharing dari alumni 1, sharing dari alumni 2, sharing dari alumni 3, sesi tanya jawab, dokumentasi, dan penutupan. Sebelum itu, kami sambut Kak Anissa Salsabila untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Kak Anissa, kami persilahkan. Oke, terima kasih Zerin. Selamat pagi semuanya. I think it's quite early in the morning for all of you to wake up actually. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Em, Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada seluruh alumni yang dapat hadir untuk acara series ini. Yang saya dengar ini adalah salah satu em, ini adalah salah satu this is one of the things to connect and communicate in between the alumni and also the participants, which is all of the students in English language educations. In my opinion, this is a really great idea, which is a new part of the series that actually before this, I believe there are some of the sharing session that's already being conducted, but a sharing session that's focusing on the career path is really rarely, especially in between the alumni and also the participants. So I felt like this alumni series mohon maaf ya pakai bahasa Inggris sebelumnya. Tapi maksud saya juga ini adalah kesempatan yang bagus dan harapan saya ke depannya akan ada lebih banyak lagi seri-seri seperti ini. Mungkin tidak hanya untuk sharing session atau bukan hanya untuk discussion dalam bentuk Zoom, mungkin kita bisa adakan ke dalam bentuk offline dan lain-lainnya. Nah, nantinya yang saya ketahui juga series ini juga akan terbawa dalam tiga series. Yang pertama itu series untuk dalam part mengajar, teaching series. Yang kedua untuk alumni yang non-teaching, jadi bisa berbagai macam. Bisa jadi ya seorang HR, manager dan lainnya. Yang ketiga juga yang terakhir adalah eh, untuk series yang alumni-alumninya itu melanjutkan S2 gitu. I feel like this kind of series is this kind of series is the answer of what you want to do in the future gitu, because I believe that not only all of you but me myself, once upon a time that day aku juga pernah bingung kayak I think it will be better for me to become a teacher. I think it will be better for me to become an admin, everything like that. But that kind of overthinking, that kind of anxiety mixed up in my ideas, and I didn't know where I need to go like that. So, just to be honest with you, that I felt like these implementations of the series is literally a good maybe a good small step stone for not only for the admins, not only for the committees, not only for the participants and also alumni. This is also a good way for all of us to connect with each other like that. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita berkoneksi juga, untuk tetap berkomunikasi. Jadi mungkin ke depannya misalnya kalian agak, oh aku pengen jadi guru tapi I didn't know what steps should I take. If it's better in informal education, formal education, what does it look like? Atau saya pengen jadi HR, tapi saya bingung nih apakah seorang anak PBI bisa jadi HR? Or maybe like I'm interested in sourcing, but I didn't know how to do it like that. I think this session can inspire all of you guys in and motivate you more uh, in kind of the career path like that. And also the things that I know that sebenarnya one of the things I want to mention is I believe that all of the English language education students are having the hang of it on the English language. But the thing that confuse you might be what do you want to be in the future like that, and it's not wrong to not know what you want to do right now,
it's fine. Just take your time, take steps by steps because everyone's here. Every alumni that was currently in the Zoom meeting juga dulunya berpikir aku pengen jadi apa sih nanti waktu dewasa gitu. Udah dewasa semua sih sebenarnya, tapi ya gitu. Tapi sedikit yang ingin saya sampaikan juga, one of the things that I'm proud of is that di company saya saat ini juga lebih banyak yang membutuhkan jika kalian paham bahasa Inggris, not Mandarin, not Chinese, not everything, but English gitu. Skill lainnya bisa disupport gitu. Jadi I hope that this series can help you find out your career path. Dan ini saya harap juga untuk acara ini dapat menjadi dorongan untuk kalian semua mahasiswa dan juga untuk adik-adik yang non mahasiswa juga yang mau menuju ke jenjang kuliah dan lain-lainnya. Kalian bisa juga yang nonton ini juga bisa jadi mungkin encouragement like that for all of you. And it will be like yeah, more or less like that. Dan juga untuk kakak-kakak alumni dan juga panitia-panitia lain, semoga ini juga dapat menjadi salah satu hal yang mungkin ini masih stepping stone kecil, yaitu membuka kesempatan untuk jejaring alumni dengan uh, dan juga the participants. But I hope that in the future, kedepannya kegiatan-kegiatan ini bisa terus berlanjut. Mungkin bukan secara online aja, secara offline juga dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. And I think with that being said, I can say that we are ready and we can begin on the alumni series from campus to career with the theme of inspiring journeys of LA alumni. Thank you very much, everyone, and have a nice day. Baik, terima kasih untuk Kak Anissa Salsabila atas kata sambutannya. Hari ini kita akan mengikuti sesi yang insya Allah insightful dan bermanfaat. Sebelum masuk ke sesi utama, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita hari ini. Baik, untuk pembicara pertama, beliau adalah Kak Tiara Sonita SPD. Jadi beliau adalah guru dari Rainbow Kids Learning Center. Beliau juga alumni dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Internasional Batam Batch 2019. Pengalaman beliau adalah guru bahasa Inggris dan playgroup di Rainbow Kids Learning Center sejak 2023 hingga sekarang. Dan juga beliau merupakan internship teacher di SMA Kartini pada 2022. Pencapaian beliau adalah menjadi lecturer assistant for BIPA Dharma Siswa Republik Indonesia 2019-2020 dan juga lecturer assistant of Indonesia Language Class for Collaborative Learning 2020 dan juga Microsoft Certified Educator. So untuk Kak Tiara Sonita, dipersilahkan. Okay, good morning to afternoon, I think. Good morning, everyone. I hope you guys in a good shape in this sunny morning. Let me introduce myself. Yeah, so you can call me Tiara or my batch usually call me Tison. Okay, so I'm a teacher at Rainbow Kids Learning Center. For now, I'm a playgroup teacher, so I teach from 3 until 4 years old young learners. And then I also teach elementary school students. I think I will share to you guys about how fun you teach, and then what are the challenges also, and how is the feeling of teaching student in this current era, because we are
in a different era. Like untuk anak-anak sekarang kan mereka lebih kayak ke gen beta ya namanya ya, if I remember correctly. Itu udah cukup jauh ya dibanding dengan kita yang kebanyakan mungkin Gen Z. Mungkin yang paling dekat ke kita itu Gen Alpha. Nah itu saya coba share gimana pengalaman mengajar saya selama di Rainbow gitu ya. Okay, so my theme today is teaching young learners with heart because in Rainbow itu yang selalu kita tekankan, kita mengajar dari hati. Jadi kalau kita mengajar dari hati tentu hasilnya pun akan sincere, yang kelihatan itu lebih banyak lagi ketika kita mengajar dengan tulus gitu. Oke, next slide please. Okay, so approaches and strategies for teaching young learners in non-formal institution. Karena Rainbow itu bukan sekolah ya teman-teman. Rainbow itu lebih ke tempat les yang kebetulan sudah cukup banyak branchesnya di Batam gitu. Saya sudah rangkum ada 4 poin. The first one in fun learning education, and then the second one is Montessori activities. The third one is character development, and then the fourth one is participation and collaboration of parents and teachers. Okay, next slide, please. Okay, so the first point is fun learning education. In early ages, children are easier to understand and processing new informations, including teaching materials. Fun learning education is made for the children to learn new things in a unique way. So this is one of my picture in my early days in Rainbow. I still also clueless actually, holding this little one's hands. Tapi ya makin ke sini yang saya perhatikan itu karena mereka masih ya disebut sebagai young learners gitu ya. Jadi mereka itu harus belajar sambil bermain karena masih usia mereka itu sebenarnya masih bermain. Bagaimana kita sebagai pengajar as a teacher menggabungkan pembelajaran di kelas dengan apa ya kegiatan yang menurut mereka itu fun. For example, untuk pengenalan alfabet. Gak mungkin kita cuma hari-hari this is A, this is B, this is C. Gak bisa seperti itu terus. Jadi bagaimana caranya? You give them flashcard. Itu salah satu contohnya. You give them flashcard. Okay, this is A, this is B. Which one is A? This one. Gak apa-apa kalau masih salah, it's okay. Gitu. Jadi pelan-pelan. Bisa juga kita jadikan sebagai game. Misalnya, kita kasih flashcard itu ke mereka, A sampai Z gitu kan ya. Terus misalnya, Miss will say the letter and then you will check on your flashcard if you have it or not gitu. For example, Miss say C, who have C gitu. Jadi mereka bisa sambil komprehensi itu yang bentuknya gimana gitu. Ini namanya C, bentuknya seperti ini gitu. Jadi kita gak bisa monoton kayak kita ngajar learners yang udah SD ataupun SMP, itu gak bisa kita samakan gitu. Itu sih. Oke, next slide please. Oke, so the second one ini masih berhubungan dengan yang tadi ya, tentang fun learning gitu. Jadi metode yang kita gunakan itu namanya Montessori activities. Jadi Montessori activities are based on learning through playing, yang tadi saya sampaikan juga ya. These kinds of activity aim to let the children explore their environment and develop creativities. Jadi Montessori itu singkatnya itu lebih memberatkan ke kegiatan yang dilakukan oleh young learners itu sendiri. Kita cuma mengarahkan saja gitu. Oke, jadi saya di sini bagi jadi 3 ya. Ada 3 poin. The first one is motoric skills, the second one is sensory skills, and then the third one is cognitive skills. Jadi ini adalah 3 poin utama yang akan terlihat kalau kita konsisten ngasih Montessori activities ini ke young learners gitu. Okay, the first one is motoric skills. Motoric skills develop children essential muscle movements such as building blocks, writing, jumping, throwing, etc. Jadi motorik itu lebih ke pergerakan mereka, lebih ke pergerakan muscle mereka. So dengan fun learning tadi kita juga bisa apa ya, lebih ke sandingkan Montessori ini dengan fun learning tadi. For example, kita kasih mereka hopscotch gitu. Hopscotch ini pun bisa mungkin bagi kita orang dewasa ini itu cuma lompat-lompat gitu kan, tapi bagi mereka develop muscle mereka loncat itu otak mereka itu
di-develop pelan-pelan. Oh, gini cara loncat. Gimana sih cara loncat benar? Ada anak-anak yang bahkan loncat pun mereka nggak bisa atau belum bisa loncat dengan proper gitu. Ketika loncat, mereka malah lari. Ada yang seperti itu, teman-teman, gitu. Nah, jadi disinilah kita melatih motorik mereka. Terus, kalau dari segi pembelajaran gimana? For example, di Rainbow itu ada session Lego class. Nah, di Lego class inilah salah satu kita improve motorik skills mereka. For example, today we're going to make a tower. Mungkin bagi kita cuma tower. Anak-anak memang suka bikin tower, tinggi-tinggi jatuh bikin lagi gitu kan. Nah, tapi yang kita tidak lihat itu adalah bagaimana mereka develop motorik mereka, pasang satu-satu, maintain per blok itu gimana biar gak jatuh gitu. Nah, itu juga bisa jadi pengenalan mereka ke colors. For example, kita pancing mereka, what color is this? What color is this? And then kita bisa juga melatih mereka untuk counting. Let's count the blocks, how many blocks that you've already put all over here. 1, 2, 3, itu bisa juga gitu. Jadi gak sekedar main Lego gitu. And then the second one is sensory skills. Sensory skills develop children's recognition and stimulation with their natural senses, such as recognizing noises, sizes, surfaces, etc. Nah, ini lebih ke sense mereka, 5 panca indera mereka gitu. Dengan kegiatan Montessori, kita bebaskan mereka explore di kelas, explore dengan environment mereka, mereka akan improve di sense mereka juga. For example, di Rainbow itu ada selain Lego ada session playgroundnya juga. Jadi ketika di playground kita nggak sekedar main juga, kita main sambil belajar. For example, saya pernah kasih temanya mereka ketika di playground itu belajar mana yang kasar, mana yang halus. Mungkin bagi kita yang orang dewasa tahulah mereka itu kan easy gitu. Tapi ada anak-anak yang ketika ditanya jagung itu kasar atau halus, jawabnya halus gitu. Jadi apa yang bagi kita itu apa ya mudah, bagi mereka itu masih bingung halus tuh yang gimana sih, kasar itu yang gimana sih. Jadi itu memang harus kita kenalkan juga sedari mereka umurnya ya dini, umurnya usianya dini gitu. Jadi kita pelajari kasar yang halus, lalu kita bisa belajar juga uh, for example, mana yang tinggi, mana yang rendah, itu kita ajarkan. Jadi mereka kenal gitu. Mungkin bagi kita ya itu ya tahulah, ini pendek, ini tinggi, ini panjang. Tapi bahkan anak-anak itu pun they still try to apa ya, to recognize mana yang panjang, mana yang tinggi. Bagi mereka dua hal ini sama gitu. Nah, jadi itulah tugas kita sebagai apa ya, teacher untuk mengajar young learners. Kalau kita tuh sebenarnya nggak cuma mengajar akademik, asik nulis aja, asik belajar aja nggak, tapi environment-nya juga harus kita kenalkan gitu. Oke, and then the third one itu cognitive skills. Cognitive skills let the children stimulate the development of their brains. This includes on the ability of focusing, memorizing, and processing new information. Nah, ini barulah kita ke apa ya, ke pembelajaran mereka. Jadi Montessori itu selain dia bermain sambil belajar, kita juga ada belajarnya juga ya sesuai namanya gitu kan, ada belajarnya juga. For example, bagaimana tadi itulah ke fun learning lagi. Jadi bagaimana mereka bisa cepat nangkap dari metode yang kita kasih pembelajaran itu ke mereka gitu. Itu sih. Oke, next slide please. Okay, so these are 5 from my 40 total of 45 students. They are in my playgroup class. Nah, jadi mereka ini juga kita ajarkan yang namanya karakter development. Jadi mungkin di Rainbow itu kita ada 2 macam ya yang kita sampaikan ke orang tua. Jadi bukan cuma tentang academic learning, tapi kita juga ada karakter development. Dan ini juga dibahas setiap kali ada pertemuan dengan orang tua. Jadi kita juga main dengan karakter mereka, gak cuma belajar aja gitu. So in early age, we're not only teaching academic instruments like I said, but we also teach how to behave. Children need to be prepared with common senses of how they should act around their friends, parents, and teachers. This is crucial for them to act with proper manners. Jadi kembali lagi hal-hal kecil yang mungkin kita sepelekan, tapi sebenarnya itu adalah suatu hal yang sangat besar bagi mereka. For example, ketika mau pinjam penghapus gitu, ada beberapa anak yang cuma bilang, Miss, penghapus. No, that's not how you borrow from your teacher. That's not the way gitu. Jadi kita ajarkan pelan-pelan, Miss, I want to borrow an eraser, atau Miss, may I borrow the eraser gitu. Jadi kita
ajarkan proper manner ke mereka. Kalau misalkan orang tua mereka misalnya ada sampaikan ke kita, Miss dia di rumah gak mau dengerin saya loh, dia susah belajar loh. Kita bantu build karakter mereka di kelas itulah, kita bantu sampaikan. Kamu di sekolah belajarnya good loh, kamu nulisnya banyak loh. So you should do the same at your home. You should also listen to your mother, to your father. Karena yang mereka takutkan itu biasanya cuma teacher mereka. Ketika mereka di rumah, mereka merasa, ah ini mamaku, ini papaku, ini kakakku. Aku bisa lebih bebas dibanding dengan guruku. Banyak yang anak-anak yang pikirnya seperti itu, gitu. Kemudian bagaimana mereka act around their friends also. Mereka harus tahu apa ya batasannya. Kalau sama friends gimana batasannya, parents gimana, and then teachers gimana gitu. For example, mungkin sama friends mereka bisa loud, main, ketawa-ketawa, teriak-teriak. Tapi ketika sama orang tua, of course they cannot do that freely, gitu kan ya. Kemudian bagaimana mereka main di kelas bersama temannya. Kalau ada yang sharing, gimana bilangnya? You should say thank you to your friend. And then kalau misalkan ada temennya yang misbehave, yang misalnya ngerebut mainannya, what should they do as young learners gitu? Mungkin mereka bilang ke missnya, Miss, si ini gak mau sharing. Gimana peran teachersnya juga untuk melerai dua anak ini itu juga sangat penting di kelas gitu. Oke, next slide please. Oke, and then the fourth one is participation and collaboration of parents and teachers. Nah, jadi eh, karena kembali lagi ya, Rainbow itu tempat les, bukan sekolah resmi. Jadi kita itu meetingnya tidak setiap hari gitu ya. Dan jamnya pun juga terbatas, gak sepanjang jam yang di sekolah. Jadi parents should also taking part of the learning's consistency both in academic and in character building. Parents and corresponding teachers should be in the same boat on giving the teaching principles. This principle should also be adjusted to children traits. Maksudnya, kegiatan ataupun ajaran yang sudah kita kasih ke anak itu harus sejalan dengan yang didikan orang tua di rumah. For example, kalau di sekolah dia nggak boleh teriak-teriak, oke kan? Tapi di rumah ternyata orang tuanya biarin dia main-main teriak-teriak atau dibebaskan, terlalu dibebaskan lah istilahnya. Nah itu juga nggak sejalan istilahnya, not in the same boat gitu kan ya. Jadi akan ada difficulties dari teachers yang mengajar kalau misalkan parents-nya ataupun orang tuanya itu nggak apa ya, nggak ngikutin atau lebih ke didikan mereka sendiri di rumah, jadi gak sejalan gitu. Nah, ini juga harus kita sesuaikan dengan sifat dari anak itu sendiri. For example, anak A itu harus dikerasin, harus kita tegasin, pakai ancaman, misalnya ancaman kayak, nanti gak boleh sekolah loh, nanti miss yang di sekolah marah. Ada yang seperti itu. Ada yang mungkin gak perlu ditegasin, cuma apa ya, lebih halus lah ngomongnya. Mereka cuma dibilangin biasa udah dengar, itu ada juga. Nah, jadi jangan pula kita kerasin ke anak yang nggak perlu dikerasin, itu malah akan jadi trauma gitu. Itu sih. Jadi inilah gunanya kita discuss sama parents. Nah, kebetulan di Rainbow juga ada waktu-waktu di mana kita teachers itu mengundang orang tua, kita diskusi bagaimana perkembangan anaknya, apa yang mau di improve lagi dari anaknya. Nah, kemudian kita bisa juga sharing sama orang tua, kalau di sini dia seperti ini, cara kita solutionnya ketika di kelas seperti ini. Nah, kita sesuaikan dengan orang tua di rumah, jadi biar sejalan gitu. Itu akan lebih membantu untuk perkembangan anaknya, terutama di karakter buildingnya gitu. Itu sih. Next slide, please. Oke, applying interactive medias and activities. Nah, kembali lagi ya, kebetulan karena di Rainbow juga Montessori, kemudian banyak fun learning-nya, kita banyak media pembelajaran yang fun, itu bisa kita apply untuk young learners, karena kembali lagi dunia mereka itu sebenarnya cuma main-main dan main aja. Bagaimana kita orang dewasa yang menyesuaikan dengan mereka. Gimana ya, coba kita di sepatu mereka, jadi sesuaikan bagaimana aku dulu kecil gitu. That's one of the way how we should teach young learners gitu. In the classroom, we aim the students to enjoy the whole learning activities. There are so many different interactive medias that can be used to make the learning fun and interactive. We can use flashcards, as I said earlier, and then interactive cards, etc. As for activities, we can depend on Montessori activities yang tadi ya, to build on fun and memorable games for the students. Jadi di zaman sekarang ya,
bahkan dari online shop gitu ya, ada banyak sekali media pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk young learners. Apalagi yang ada suaranya, itu bahkan mereka bikin mereka lebih immerse lagi. For example, di Rainbow itu ada satu toy card gitu ya. Jadi ada device-nya, kemudian kita masukkan card. Nah, card itu nanti bisa menyebutkan nama dari for example, hewan gitu ya, cat. Nanti dia ada suaranya, meow gitu. Cuma sesimpel itu, tapi anak-anak itu rusuhnya minta ampun. That's the thing that you can only find in young learners classroom gitu. Jadi itulah sesuatu yang kecil bagi mereka itu besar. Padahal mereka tahu kucing itu bunyinya gimana, tapi ketika mereka dengar mereka suka. Nah, itu melatih sensorinya mereka juga gitu. Kembali lagi ke Montessori yang tadi. Jadi sebenarnya untuk mengajar young learners itu tidak susah. Yang pokoknya yang kita pusatkan itu bagaimana bikin medias and activities itu fun di classroom, and then how should you mendisiplinkan mereka sebagai young learners yang tentu saja dengan hal-hal kecil mereka itu masih belajar kayak gimana kepada teman-teman mereka, ke teacher mereka gitu. Nah, itu masih harus kita perhatikan. Makanya bagaimana kita mengajar mereka di sekolah atau di tempat les itu sebenarnya sangat penting gitu. Itu sih. Next please. Oke, nah sebagai young learners pasti gak cuma hahaha doang di kelas itu. Mungkin dari luar kita lihatnya, oh they are so cute, oh kamu udah bisa nulis, kamu umurnya berapa? Baru 3 years old, oh my God, you are so clever gitu. Itu mungkin yang orang lain lihat gitu kan. Tapi kita yang setiap hari bertemu dengan anak-anak itu, kita gak cuma lihat yang bagusnya, tapi kesulitannya apa gitu. Nah, saya sudah rangkum ya teman-teman untuk challenges and solutions in teaching multi-level learners itu apa saja. Nah, ada 3 poin utama yang sering sekali saya temukan. Nah, ini bukan cuma di kelas playgroup, but also in young learners yang sudah SD, elementary school gitu ya. So, the first one is comprehension. Comprehension itu daya tangkap mereka, bagaimana mereka memproses sesuatu gitu kan ya. Jadi, challenges-nya itu each student has different comprehension in learning depending on their ages. Nah, di Rainbow itu kita menggabungkan beberapa level. Memang levelnya masih dekat gitu kan ya. Misalnya ada kelas 1 tapi ada juga kelas 3, ada juga kelas 2 gitu. Nah, solutions-nya gimana? Pasti mereka belajarnya beda-beda dong. Untuk yang kelas 1 mungkin mereka masih ya adapt lah karena mereka baru lulus TK ya kan. Ada juga kelas 3 yang mungkin udah lebih terbiasa lagi gitu dengan material-material yang sudah kita berikan. Nah, gimana caranya? Solutions-nya gimana? Nah, itu adjust the learning methods, question types, and make fun learning activities. Pokoknya yang saya tekankan itu fun learning activities, karena itu akan jauh lebih gampang ditangkap oleh young learners. Karena monoton itu belum sesuai sama mereka, itu lebih ke yang yang lebih gede lagi, yang SMP, SMA, yang cuma udah paham tugasnya belajar duduk nulis, udah itu udah oke. Tapi untuk yang learners kita harus ikutan apa ya istilahnya, ikutan rusuh, ikutan gerubak-gerubuk kayak mereka gitu loh. Nah, jadi misalnya learning methods gitu kan ya, mungkin untuk yang kelas 1 kita bisa bikin mereka tipe soal gitu kan, tipe pembelajarannya kasih crosswords gitu, kasih tebak-tebakan, or maybe sesimpel kita kasih tugas di whiteboard, cuma pegang marker aja, itu mereka sangat excited untuk anak kelas 1 gitu. Mereka berasa di dunia lain, kayak yang biasanya cuma monoton tulis-tulis di buku, tapi ketika dikasih marker, loncat-loncat, lari-lari, games. Mereka ngira itu games, padahal itu sebenarnya pembelajaran juga bagi mereka gitu. Itu loh, gitu. Kemudian untuk abilities, nah kemampuan gitu kan ya. Kalau untuk playgroup, mungkin selama saya ngajar di Rainbow, itu sebenarnya nggak jauh beda ya untuk yang 3 years old sama yang 4 years old itu nggak jauh beda. Cuma yang kita bedakan itu lebih ke pengenalan mereka. Of course, untuk yang 4 years old itu kebanyakan mereka sudah lebih paham pengenalan letters, numbers. Nah, untuk yang umur 3 tahun mungkin mereka masih yang masih yang adaptasi. Kalau diacak letters masih bingung, kalau disuruh nulis one belum bisa tulis sendiri. Nah, itu salah satu abilities yang berbeda. Kalau misalkan di young learners yang sudah SD itu perbedaannya itu lebih terlihat lagi. Apakah mereka sudah bisa materi A, apakah sudah bisa materi B gitu. Nah, itu. Nah, challenges-nya itu yaitu tadi students abilities in speaking, reading, writing, and listening ya. Empat
kepala besar di Inggris ya, saya bilangnya ya. Itu pasti akan beda, different gitu ya Kak ya. We need to pay attention closely to their starting and ongoing abilities. Nah, saya share sedikit ya teman-teman untuk di Rainbow itu, kita kalau Inggris, les Inggris itu kita ada kurikulum sendiri. Jadi kita ada bukunya sendiri, kita ada pembelajarannya sendiri gitu. Nah, jadi yang paling diperhatikan adalah abilities mereka ketika pertama masuk. Jadi nanti ada yang namanya trial. Trial itu untuk menentukan level mereka cocoknya di mana, di level kurikulum Rainbow gitu. Nah, kita perhatikan starting abilities mereka dan kita perhatikan juga ongoing-nya gimana. Nah, dua ini yang menurut saya paling krusial. Jadi misalnya pas pertama masuk gitu ya, mereka belum paham gimana nulis vegetables. Nulis cabbage masih beneran KEBEK misalnya gitu kan. Nah, kita perhatikan setelah dia 2-3 bulan apakah sudah bisa, apakah masih bingung, apakah ketika menulis cabbage CABAGE ada B-nya yang ketinggalan satu. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, solusi dari challenges yang abilities ini gimana? Itu kita harus adjust learning difficulties, make sure that they can answer the questions without feeling too hard or too easy. Jadi kita adjust difficulties dari soalnya. Kalau mereka belum bisa nulis vegetable, nggak mungkin kita langsung suruh tulis write 10 vegetables. Ya tentu pasti kacau dong. Sesuai yang kita sebut lah yang ditulis mereka. Dan itu malah jadi hitungnya kayak kerja 2 kali untuk teachersnya. Dia nulis, hapus, spelling lagi satu-satu. Itu pun kalau dia bisa spelling, kalau udah hafal spelling Inggris. Kalau belum bisa spelling, tunggu lagi. For example, CAB. Balik lagi nyari C apa ya, A apa ya. Nah itu malah jadi kerja 2 kali. Malah buang-buang waktu, wasting time gitu. Yang harusnya udah dapat mungkin 2-3 exercise malah masih nyangkut di one exercise gitu. Jadi kita harus perhatikan juga durasi mereka belajar gitu. Durasi mereka belajar itu singkat. Kita harus posisikan kita as a parent. Bagaimana kalau kita kasih anak kita ke tempat les, belajarnya ternyata cuma 1-2 butir gitu. Gak, gak efektif gitu kan. Jadi kita harus pinter-pinter muter otak. Apalagi kalau di Rainbow kita gak ada yang namanya kayak di sekolah silabus, apa yang kayak perintilan yang kita redikan di sekolah itu gak ada di Rainbow gitu. Jadi sekreatifnya kita dan sebenarnya itu lebih easy juga kalau udah kebiasa gitu. Jadi kita bisa set up sesuai dengan kemampuan anaknya masing-masing gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada learning pace. Learning pace itu apa? Learning pace itu bagaimana mereka belajar dengan satu materi. Misalnya satu anak itu dia cuma perlu 2 pertemuan untuk master atau setidaknya mengingat satu materi ini. Ada juga anak yang harus sampai 2 minggu. 2 minggu kita ulang terus dia masih belum hafal, itu ada. Nah, itulah dia challenges-nya. So each student also has different learning pace. One might taking a short time to comprehend a material, while the others might taking longer or maybe faster gitu. Jadi pace-nya mereka berbeda-beda. Kembali lagi ke usia mereka, abilities mereka, starting-nya gimana, itu pasti kan berbeda-beda. Nah, solutions-nya gimana? Decide and adjust on material repetition. One might only need twice, but the others might need more than 3 times. Jadi misalnya ada anak kelas 2 SD, dia belum bisa, kayak tadi lah kita ambil contoh, belum bisa nulis nama-nama sayuran. Nah, kita perhatikan apakah dia ketika kita ajarin 1-2 kali langsung nangkep atau masih bingung gitu. Nah, kita main di repetition soalnya. Jadi misalnya satu meeting ini kita kasih vegetables gitu kan ya. Kalau saya biasa saya kasih dulu vocabulary-nya karena gak mungkin anak-anak itu bisa langsung dilepas suruh tulis sendiri, itu pasti belum bisa, kecuali kalau dia ya udah di kelas yang lebih tinggi gitu. For example, kita tulis dulu vocabulary-nya cabbage, kol, and then cauliflower, bunga kol, yang kayak gitu ya kan. Kemudian kita coba dia untuk fill the missing letters. Oke lah, masih lihat di vocabulary yang kita kasih tadi. Kasih lagi latihan lagi yang lain, match the meaning, cabbage apa, carrot apa gitu. Nah, di soal keempat, misalnya unscramble the letters, RRCOAT. Jangan kasih mereka lihat di vocabulary yang sebelumnya kita kasih. Nah, disitulah kita lihat anak ini secepat apa sih pace-nya. Apakah dia masih bingung, apakah dia masih perlu lihat belakang, atau tiba-tiba udah hafal. Hafal, carrot, CARROT gitu. Nah, disitulah kita decide mau sesering apa sih kita kasih satu materi ini ke dia gitu. Jadi jangan pula anaknya udah hafal kita muter-muter itu. Nah, itu mereka bosen gitu. Nah, kita sesuaikan lagi ke abilities mereka. Learning pace ini
tetap berhubungan sama abilities gitu. Itu sih. Next slide please. Okay, so this might be the closing for my presentation for today. So I have a little bit of message for future teachers untuk teman-teman, adik-adik mungkin yang kira-kira masih mengimbang-imbang mau jadi teachers kah, mau jadi translator kah, atau mungkin tiba-tiba kayak yang tadi Kak Anissa sampaikan tiba-tiba mau jadi HR, mau jadi manager, cita-citanya jadi CEO gitu kan ya. Nah, mungkin untuk kalian yang masih mengimbang-imbang, uh, take it from me lah, yang udah mengajar mungkin biarpun baru jalan 3 tahun lah ya. Ini selama yang saya rasakan sama menjadi guru, gitu ya. As a teacher, we're not only challenging students to reach their learning goals, but to challenge ourselves too. Bagaimana kita menyampaikan goals ini ke mereka, bagaimana supaya mereka tidak terlalu kesulitan dan tidak terlalu merasa mudah dengan semua yang mereka pelajari gitu. Challenge ourselves to make a fun and safe classroom environment. Design creative teaching and learning methods. Students these days are far from the students back in our days. So we need to always be one step forward from them. Enjoy every moment of the process and feel the happiness of teaching gitu. Jadi kalau misalkan kita mungkin ada teman-teman yang mungkin ada yang bilang ikutin alur aja lah gitu. Misalnya contohnya nih apply di tempat les kayak saya misalnya kan apply di Rainbow atau mungkin apply di Kumon atau di mana gitu kan. Mungkin kita gak ada rencana, aku gak mau loh jadi teachers tapi gak apa-apa lah karena opportunity gitu kan. Kita take opportunity-nya. Nah, gimana sih biar kita itu teaching with heart seperti yang saya sampaikan di awal tadi, caranya gimana? Enjoy every moment of the process ya teman-teman. Jadi kayak misalkan mungkin kita lihat awal-awalnya susah, kayak mungkin kalau misalkan ada yang di Rainbow gitu kan, eh, ngajar playgroup itu susah, mereka duduk aja susah, disuruh nulis pegang pensil aja masih yang kayak gini pegangnya, orang kayak gini dia kayak gini, gimana caranya? Nah itu kita enjoy, jangan mengeluh ya teman-teman, itu adalah proses gitu. Nanti kalau misalkan anak itu sudah bisa, yang bangga siapa? Pertama oke, orang tua, yang kedua siapa yang ngajarin dong? We as a teacher itu merasa bangga. Nanti orang tuanya kasih tahu, Miss, dia di rumah udah bisa nulis namanya sendiri loh. Saya gak ada kasih alfabet ke dia, dia bisa nulis. Ini nama dia, Miss. Kasih lihat, bangga kita sebagai teacher gitu. Mungkin bagi orang gak seberapa anak tulis nama, siapa aja juga bisa dong, gitu kan. Mungkin untuk yang anak SD gitu kan ya. Kayak gini di foto ini saya kasih mereka formula tenses present continuous. Bagi kita yang gampang ya udah to be verb ing gitu. Tapi mereka pasti masih nyangkut-nyangkut. You is learning, banyak. I are student, banyak kesalahannya gitu kan. Nah, tapi ketika mereka bisa, ketika orang tuanya datang ke kita, Miss, ujian Inggrisnya si ini kemarin dapat 100 loh, Miss. Dia bisa dapat 80, 70 aja loh, Miss. Dia yang di materi ini kemarin sempat diajarin sama Miss kan berulang-ulang kan. Dia bilang capek memang sih, Miss. Ternyata dia bisa, Miss. Kita yang bangga gitu. Itu ya, teman-teman. Jadi eh, nanti seiring berjalannya waktu, dengan hasil-hasil yang sudah kita lihat sekarang, kita akan lebih termotivasi lagi gitu. Bagaimana cara membuat classroom itu lebih fun lagi? Bagaimana biar mereka lebih bisa menangkap materi lagi? Kita yang putar otak, yang sebelumnya itu kayak susah kali, kok diajarin nggak masuk-masuk. Akhirnya kita juga yang ngerasa excited gitu. Aku mau lah ini gimana ya caranya biar dia bisa gitu loh. Nah, jadi intinya jangan mengeluh, enjoy every moment of the process, nanti akhirnya kita yang happy gitu. Tapi jangan juga, for example, ini kan udah mau Teachers Day ya kebetulan ya teman-teman. Jangan pula kita berharap aku dapat reward apa ya dari orang tua si A. Kayaknya dia ini orang yang berada. I see them as a rich people. I see that he has Lexus gitu kan. Wow, ada Tesla satu di rumah, dikasih apa ya pas Teachers Day. Jangan berharap seperti itu ya teman-teman. Yang penting kita mengajar dari hati. Kita tulus mengajar mereka, dikasih atau tidaknya itu adalah bonus gitu. Itu ya teman-teman. Maybe that's all from me. I hope you guys take something from my little presentation gitu ya. Thank you so much. Kembali lagi ke moderator. Thank you. Baik, terima kasih kepada Kak Tiara Sonita. Belum ya? Sudah sharing pengalaman kakak yang sangat insightful dan semoga bermanfaat untuk
kita hari ini. Kita juga jadi relasi kalau misalnya mengajar yang untuk learner itu bukan hanya mengajar akademiknya saja, tetapi juga karakter buildingnya, seperti cognitive skill-nya. Ini sangat penting ya untuk mahasiswa yang semester 5 nih, yang sebentar lagi magang dan mengajar yang learner. Baik, kita akan lanjut ke pembicara kedua kita. Baik, kita akan lanjut ke pembicara kedua kita, yaitu Kak Dea Punjung Sari. Beliau adalah guru English teacher di sekolah SDS Globe Nasional Plus 3. Jadi beliau juga adalah alumni dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Internasional Batam, batch 2019. Beliau juga alumni dari SMA Negeri 3 Batam. Pengalaman beliau adalah mengajar di SMP Muhammadiyah Plus dan juga menjadi English teacher di sekolah Kalista, menjadi English teacher di SMPIT Andalusia dan juga menjadi English teacher di Koor at SDS Globe Nasional Plus 3. Pencapaian Kak Dea ini juga adalah penerima beasiswa unggulan Kemdikbud 2020. Jadi untuk Kak Dea dipersilahkan. Oke, thank you, moderator. Kayaknya namanya sama kayak saya ya. Oke, I hope you guys can hear my voice. Tadi aku udah lihat beberapa participants itu, I see some familiar names. Mungkin like during your first semester, like kita ketemu ya guys, gitu. Boleh tahu nggak sih, kakak moderator untuk partisipan kita hari ini itu teman-teman di semester berapa? Atau mungkin teman-teman partisipan boleh bantu chat kayak gitu. Iya, Kita untuk hari ini tuh ada yang dari semester 1, oke. 3, dan juga 5, Kak. Oke, so semester 1, 3, dan 5 ya. Ya, Kak. Oke, thank you. As usual, it's really nice to see you guys ya. Meskipun kita hanya bertemu secara online, but hopefully the session will be meaningful. Especially first batch ini kan, first series ini kan ngomongin tentang teachers ya. Us working as teachers, ada aku, ada Tison, dan juga nanti bakal ada Vanes. Nah, jadi mungkin untuk sharing sessionku itu, tadi Tison itu udah keren banget untuk memberikan insight dari seorang FYL teacher gitu ya, teaching for English young learners. Yang Tison bilang katanya nggak sulit itu, sorry, for me it's very difficult gitu ya. Nah mungkin kalau untuk aku insight-nya adalah please do allow me to share because I am an English teacher for primary and junior high school sih, lebih ke SD dan SMP. Can you guys see my screen? Oke. Jadi mungkin kalau untuk aku hari ini guys, lebih ke untuk teman-teman yang sekiranya pengen apa ya, pengen jadi guru yang kalau Tison tadi kan tempat kursus ya, tempat les di Rainbow. Nah, untuk teman-teman yang mau jadi guru di apa ya, sekolah gitu ya yang lebih formal, mungkin ini adalah beberapa em, apa ya, experience yang mungkin aku bisa share. Aku tidak akan berfokus kepada bagaimana
kalau di judulnya emang teaching strategis gitu ya. Mungkin lebih berfokus bagaimana sih real life as a teacher gitu. Lebih fokusnya lagi atau especially itu mungkin lebih ke bagaimana us as a teacher in a private school because I've never taught in any public school kayak gitu. Can you guys see my screen? Yes, Kak. Oke, thank you. Jadi buat teman-teman yang benar-benar ingin menjadi guru, berikutlah ya beberapa gambarannya gitu. Nah, kebetulan di sini selama aku mengajar itu menggunakan kurikulum internasional atau di sini langsung aja ya. Di sini, nah ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah teaching approaches dan strategies dari sekolah yang sudah pernah saya masukin sebelumnya. Seperti kakak moderator jelaskan tadi, bahwasanya memang aku base-nya adalah mengajar bahasa Inggris gitu ya untuk sekolah-sekolah yang mengadaptasi ataupun memang sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum internasional gitu. Nah, di 3 sekolah sebelumnya itu menggunakan kurikulum Cambridge. So this is the logo. If you guys see like some school yang di plat depan sekolahnya itu ada tulisan seperti ini. Nah, itu berarti mereka menggunakan kurikulum ini. Cambridge International Examination, Cambridge International School, dan juga yang sekolah sekarang ini kebetulan sekolahku menggunakan Pearson gitu ya. Sebenarnya sama-sama aja sih sama kayak Cambridge, cuman mungkin beda di bukunya gitu dan juga learning sourcesnya. Kira-kira sampai sini ada nggak ya yang pengen atau kayak interested gitu become an English teacher at some international school? Mungkin boleh kasih thumbs up atau reactionnya kayak gitu. Oh, Anissa ya. Oke, thank you. Sekiranya teman-teman sekarang belum ada gambaran, oh ada yang interested ya, yang pengen gitu. Sekiranya, oke, thank you so much for the reaction. Sekiranya teman-teman apa ya ingin gitu loh untuk mengapply menjadi international school, let me tell you some of international school that we have in our beloved city in Batam. Setahu aku itu ada beberapa. Ada of course sekolah Kalista. Anissa Salsabila was also a teacher there and me. Terus ada sekolah Global Indo Asia SGIA, lalu juga ada sekolah Mondial. Ini sudah ada 3 sekolah, Kalista, Global, kemudian ada Mondial, terus ada juga sekolah Juwita dan apa ya? Yang lainnya itu sekolah-sekolah lain yang disebutkan itu adalah sekolah internasional, artinya kita punya murid-murid yang tidak berwarga negaraan Indonesia. So instead, their nationality might be like other than Indonesia, maybe like Singaporean, Malaysian, Indian, Bangladeshian, and Australian, and many more. Kayak gitu. Terus selain itu, so far baru itu yang aku ketahui gitu. Kalau misalkan sekiranya nanti teman-teman mau menambahkan, we are very open for discussion gitu. Lebih ke approach di international curriculum itu just like this. This curriculum or this school requires a blend of student-centered and inquiry-based approaches. Emphasized is placed on cultural sensitivity, critical thinking, and language proficiency development. Jadi kita di sini sangat difokuskan karena seperti as I mentioned before, sekolah internasional atau sekolah-sekolah yang mengadaptasi kurikulum internasional merequire teachers-nya us to be able lebih sensitif dengan diversity gitu karena tidak hanya murid kita yang mungkin tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga memiliki kewarganegaraan yang lain. Contohnya one of my students itu dia kewarganegaranya Singaporean tapi both of their parents are like Indians atau mungkin French kayak gitu. Jadi mungkin untuk beberapa hal ngejokesnya jadi agak beda kayak gitu. Jadi ya ada beberapa hal yang harus kita adaptasi. So far sih there's nothing it's not as hard as you think gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman tertarik buka aja lokernya
apa sih kayak rajin-rajin aja gitu buka SIK, terus biasa juga dari Job Street kayak gitu kita baca-baca dari situ. It's very important for us ya friends untuk tahu what kind of job application that we're applying gitu. My sharing session will be most likely sharing about that kind of discussion gitu loh, daripada memfokuskan tentang sekolah ini apa, karena kan kita sharing sessionnya untuk looking for some job gitu ya. Kita kuliah untuk apa sih kalau nggak kita buat nyari kerja kayak gitu kan. Nah, for my part ya ini because I am a teacher, because I am an English teacher, mungkin lebih ke arah pendekatannya yang sekolah mengadaptasi international curriculum ataupun sekolah internasional itu sendiri. And then another thing is adaptability and continuous assessment play crucial roles in meeting diverse student needs across various backgrounds. Jadi ya to be able to adapt ya seperti survival basic survival skill pada umumnya lah dimanapun gitu. Jadi kita harus bisa beradaptasi dan tentunya wait Ibu wait ya sorry my son is coming. Sorry ya, mohon maaf teman-teman. Kita lanjut lagi, tadi ada sedikit iklan. Ya, jadi seperti itu. Approach-nya sama aja sih, mau di sekolah internasional ataupun sekolah nasional, ya tetap harus student center ya, karena nanti teman-teman hanya tinggal perlu mengikuti buku panduan, nanti kita biasa ada di situ gitu. So Cambridge International Examination, Cambridge International School, or Pearson International Schools are both of these curriculums are the both two that I've been using so far gitu. Kayak gitu aja sih. Terus habis itu effective teaching strategies ya seperti biasa lah ya, kita harus punya formatif untuk tracking progress seperti yang Kakak Tiara Sonita mention sebelumnya, incorporating collaborative projects. Nah, kalau di international curriculum biasanya I prefer atau ya sih lebih prefer ke project. Mungkin karena my students itu lebih sudah lebih grown up. Jadi ketika kita hanya menjelaskan like lecturing gitu, menulis di papan tulis and then just like doing worksheet, your students will got bored. As for me, based on my experience, I would love to recommend you to ask our students to do some collaborative projects dan juga pastinya real world application yang lebih ngefoster their in-depth understanding, karena kalau sudah ada project dan grouping biasanya students akan lebih students biasanya akan lebih interested dan mereka akan bisa lebih ada implementasi bagaimana real world application kayak gitu. Kadang mereka bisa berantem, anak SMP juga masih sering berantem gitu loh. Dan disitulah kita ketika gurunya sudah membagikan grup and then they feel like, oh, I don't want to be group with him or her or them. Lah disitulah posisi kita as a teacher gitu ya. Mungkin lebih mengarahkan karena kita punya grown up students gitu. Terus building a supportive learning environment encourages participant and maximizes student potential in a multicultural classroom. Jadi benar banget kita harus very supportive gitu. Being a teacher is just like not understanding the material. We're not just only like transferring the lesson. Like today we're going to talk about present perfect. The purpose of present perfect is 1, 2, 3. Not only like that, but during the process we're doing the learning and teaching, it's very important for us teacher also untuk support mereka bagaimana ketika mungkin ada beberapa anak kita yang bahasa Inggrisnya masih kurang atau level pemahamannya juga masih perlu dibantu, maka disitulah kadang kita harus benar-benar duduk dengan mereka gitu, mengencourage mereka bagaimana us as a teacher
mensupport mereka untuk ayo kamu bisa gitu, karena setiap level anak-anak tuh berbeda, apalagi mereka punya background culture yang berbeda juga. Mungkin yang anak-anak Indo di rumahnya menggunakan bahasa Indonesia tentu akan berbeda dengan anak-anak internasional atau anak-anak WNA yang di rumahnya sudah menggunakan bahasa Inggris. Nah, that kind of thing we need to consider gitu ya. Jadi tidak hanya we transfer the lesson, but we really need to be a supportive system also. And understanding our students' background, it's very important gitu. So we are there when they need us. Tidak menjelekkan mereka, tetapi terus memotivasi mereka bahwasanya yes, you can do it. Seperti itu. And then adapting to diverse learners, ya seperti yang tadi ya, karena banyak cultural backgrounds, learning styles-nya juga berbeda, and language proficiency-nya juga sudah pasti berbeda gitu. Nah, one thing about this kind of school yang sudah I entered adalah teman-teman mungkin jangan kaget ketika you will find some of inclusive students. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu nggak inclusive students itu apa? Atau pernah dengar? Kalau sudah pernah dengar, mungkin boleh bantu reaction-nya dengan thumbs atau apapun, or give me heart. Kayak gitu. Oke. Oke, jadi thank you so much for the response. Untuk inclusive students, jadi teman-teman jangan kaget nanti ketika di lapangan, ketika di sekolah, utamanya sekolah-sekolah internasional, mereka menerima inclusive students, artinya mungkin anak-anak yang spesial itu tetap kita jadikan satu dengan teman-teman mereka mungkin yang seperti kita ini gitu, paham ya maksudnya ya. Jadi mungkin mereka I found a lot of my students that I'm sorry to say it's not disease ya, but some of them are having like apa sih namanya, ADHD kayak gitu. Terus ada yang SMP kelas 3 tetapi dia masih tantruman, itu masih ada ya. Jadi nggak cuman yang learnernya Tison aja yang kayak gitu. Nah, it's very important for us teachers to understand our students, yang itu tadi balik lagi. Jadi tidak hanya our lesson understanding that is strong enough to transfer to our students, but also to be able to know, to understand, to recognize our students is another thing that we need to master as well. Jadi kadang apakah ini berpengaruh dengan pembelajaran? Sangat berpengaruh, teman-teman, karena ketika teman-teman sudah mengenal murid teman-teman atau anak-anak kita yang punya inclusivity, maka kita akan tentu saja memisahkan mereka atau mungkin sedikit memberikan porsi yang berbeda dalam pembelajaran. Kayak gitu. Makanya di sini I said flexibility in teaching methods fosters an inclusive environment that respect individual needs. So we really respect that, especially karena di sekolah-sekolah internasional atau sekolah-sekolah yang mengadaptasi kurikulum internasional itu biasanya kita sangat sangat-sangat mempromot yang namanya individual needs gitu, karena murid kita juga dalam satu kelas mungkin tidak sebanyak yang di negeri gitu, hanya 20 maksimal 25 the maximum, itu actually like more than enough gitu ya. Kita promote bagaimana mereka punya perbedaan itu, kita support mereka punya inclusivity itu. Jadi kan kekurangan mereka adalah sebagai sesuatu yang harus kita pelajari, bukan yang kita jadikan sebagai beban, seperti yang tadi Tison sebutkan sebelumnya gitu. Kita harus tahu student kita ini seperti apa, dengan kebutuhan mereka seperti apa. So being a teacher, guys, is not just transferring your lesson, but then again you need to mendidiknya itu sih yang harus kita yang mungkin harus setiap saat kita jadikan reminder untuk diri sendiri. Alright, this is my teaching experiences. Basically like being English teachers, and now I am an English coordinator at SDS Club National Plus. Mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah mendengarkan. Okay.
before we continue, I would like to ask whether you guys like ever heard about this digital technologies, these games before, like Canva. Biasa I gunakan Canva untuk anak-anak, ya tahu ya Canva. Terus yang paling these are like the most realistic website ya, yang paling realistis dan yang paling works gitu di real life. Setelah aku setelah aku trial and error gitu, yang paling realistik ada Canva, kemudian Quizzes. Biasanya ini untuk anak-anak yang SMP, kalau misalkan kita mau quiz atau kita mau ulangan harian like daily test or everything, because they are allowed to bring their phones. Untuk junior high school, kita gunakan Quizzes. Lalu ada Bumblesley, ini untuk games. Biasanya untuk review. Jadi like every single meeting in my class itu, karena kalau Inggris itu kan lumayan lama waktunya, biasanya 3 lesson atau 3 JP. Di lesson pertama itu I will use, mungkin ini sedikit tips, I will use the first lesson or the first JP itu sebagai introduction dan juga review dari meeting sebelumnya. Like the second JP itu I will use it as like the real material, like bagian daging-dagingnya, like what you want to teach them. And then the last JP itu akan I gunakan sebagai review dari pertemuan di hari itu. So usually I use both of this website, Bumblesley and Wordwall. Yang lain-lain mungkin yang sangat membantu itu ada Team Generator, terus Wheel Spinner, itu sangat-sangat membantu kita dalam mempermudah ya, karena being a teachers itu kita punya schedule yang sangat-sangatlah padat gitu. Lalu juga kita mungkin tidak punya enough time to prepare for our materials. Just like this, just now, anyways, my presentation might be not as appealing as Miss Tison before, because I was, to be frankly speaking, I don't have enough time to prepare. So I was using AI to use this PPT like less than 2 minutes. So you guys also, like, another tips, when you don't have enough time but you need to like have an PPT like this, you can just use AI. For me, the website is Let's Go. Jadi teman-teman ketik aja dengan keywordsnya kayak gitu, and then ya terjadilah ini barang gitu. Using digital technologies nowadays is very important, teman-teman. Dan biasanya aku agak jarang sih menggunakan ChatGPT, tapi if you really need that one, you can use ChatGPT as well. Very helpful gitu ya. Selain itu, kenapa ini important? Karena anak-anak kita itu gen alpha yang mungkin level of using teknologinya bisa jadi lebih advance daripada kita. Jadi ya, sometimes we kind of need this kind of application to help us. Multicultural classroom challenges, yang ini tadi ya, very important for us to understand our students' background. Kenapa kita bisa buat collaborative learning after this, terus supaya communication-nya juga bagus dengan parents dan anaknya itu sendiri. Okay. My presentation will be not that long because I believed sebenarnya lebih penasaran sih, kira-kira teman-teman ada nggak yang pengen jadi guru gitu ya. Nanti kita ada sesi Q&A kan, kakak moderator, atau gimana nih? Benar, Kak. Oke, thank you so much ya. Jadi kayak gitu sih, lebih ke setelah my sharing session ini, I'm very curious actually untuk those yang kira-kira interested to be like English teacher at school ya. Mungkin kalau untuk di aku itu English teacher at school gitu. Nah, advice for pre-service teachers. So you guys are pre-service teachers. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman udah mulai dari sekarang pengen jadi guru, apakah bisa? Yes, you can. Anyway, like in here, like my first
career here, my first job experience as an English teacher at SMP Muhammadiyah Plus ini adalah salah satu sekolah yang paling highly recommended di Batam. Kenapa? Karena pada saat itu aku pun juga masih belum lulus kuliah. Jadi ketika aku belum lulus kuliah, aku coba untuk sebelumnya itu magang di sana, dan they're so very open. So if you guys are looking for some internship place, this school is very highly recommended. Like all the teachers are good, the principals and everyone there, like the foundation juga orang-orang yayasannya sangat-sangatlah welcome untuk kita. Where's my cursor again? Oke, untuk kita teman-teman yang mau internship di sana, dan you will get a lot of experience, crazy experience in a good way ya, meaningnya yang bisa kita bawa nanti sekiranya kita mau keluar dari sini gitu. Dan alasanku keluar pun juga sebenarnya karena saat itu kebetulan aku tidak mengajar bahasa Inggris ketika sudah lanjut bekerja di sini. Jadi I might need sometimes to study more. In the meantime, my skripsi sudah dikejar-kejar deadline kayak gitu karena takut nggak lulus ya. Jadi I resign from here dan melanjutkan my study untuk for my final paper gitu. Jadi teman-teman, mungkin karena I am like teacher yang di sekolah, so the school is very highly recommended gitu ya, SMP Muhammadiyah Plus. Anyway, they have 2 cabang, Muhammadiyah Plus 1 and 2. Nggak masalah sih yang manapun. Sekiranya teman-teman butuh tempat untuk atau mencari-cari tempat magang, mulailah untuk cari tahu. Because for me, I think it's very important for us gitu ya untuk mencari tahu dulu nih. Kira-kira sekolah mana sih yang mau kita apply, kita itu akan magang di sana dalam beberapa waktu yang cukup lama gitu. 3-6 bulan. Kalau nggak salah ya, mungkin sekarang berbeda atau bagaimana. And it's very important for us to do enough research. As for my case, I did the research by myself. Jadi ketika I know like if this school have like good records, nah baru you apply. You jangan kayak misalkan kamu pikir sekolah ini bagus apa apa? No, you did the research by yourself. Ask ya the alumni, ask your lecturer, semuanya kayak gitu sih. Karena sometimes like some of my friends, they would love to be a teacher, but then maybe the school or maybe like the teaching environment not really that supportive. Jadi ya mereka memutuskan untuk kayaknya gue cabut aja deh jadi guru kayak gitu. So yeah, asking the alumni or the other friends before applying for a job or before applying some particular school is very important. Karena ketika kamu sudah mendapatkan good feedback dari sekolah itu, maka ya you can just enter loh gitu. Apa ya? Oke, gitu aja sih paling. Jadi successful teaching di sekolah internasional ataupun sekolah yang mengadaptasi ya kurikulum internasional itu memaksa kita atau merequire kita as an English teacher untuk fleksibel. Kita juga harus sensitif dengan isu kultural dan juga harus mengintegrasikan yang namanya teknologi gitu ya. Lalu embracing diverse learners and continuous professional growth enhances educational outcomes. Jangan pernah berhenti untuk merasa puas dan coba untuk ikut seminar-seminar ataupun juga sertifikasi-sertifikasi yang kira-kira bisa mengboosting kita punya value as a teacher. Itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat important. Kayak gitu sih. Okay, maybe that is all for my sharing. Thank you so much for listening. I'll give it back to the moderator. Thank you so much. Thank you so much Kak Dea. Terima kasih banyak untuk Kak Dea yang sudah men-sharing pengalaman kakak sebagai kita sebagai teacher juga harus berpartisipasi dan mensupport mereka untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih Kak.
Baik, kita akan lanjut untuk pembicara ketiga. Baik, ini kita akan masuk untuk pembicara ketiga kita, yaitu Kak Vanes Goh, SPD. Beliau adalah English teacher di SMPS Unspring School. Jadi beliau ini juga adalah alumni Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Internasional Batam, batch 2020. Beliau juga adalah alumni SMA Kristen Immanuel Batam. Pengalaman beliau adalah guru bahasa Inggris di SMPS Unspring School sejak 2024 hingga sekarang. Beliau juga guru bidang intrakurikuler SDS Tapka Education Center sejak 2023 dan 2024. Beliau adalah tutor bimbingan belajar dan bahasa Inggris Einstein Learning Center 2020-2023. Pencapaian beliau juga adalah juara terbaik 2 artikel Dhamma tingkat provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025, juara terbaik 3 cipta karya lagu Buddhis tingkat provinsi Kepulauan Riau pada 2025, dan juga juara 1 seleksi internal on MIPA bidang fisika di Universitas Internasional Batam pada tahun 2023. Kepada Kak Vanes Goh, kami persilahkan. Satu dua cek dua. Kedengaran nggak ya teman-teman? Kedengaran, Kak. Oke siap. Man. Oke terima kasih atas kesempatannya dari Ele untuk mengundang saya sebagai narasumber sharing pada hari ini persisnya. Oke ya agak mengejutkan ya. Tapi harusnya sekarang saya sudah bisa sharing ya. Anda bisa share belum ya saya PPT-nya? Oke lah ya. Boleh, Bang. Well, sederhana saja karena faktanya PPT baru dibikin sekitar 1 jam yang lalu atau sebelum lupa saya sudah sangat diperjelas. Emang guru tuh hakikatnya sibuk ya. Well, oke lah. Teaching with passion ya. Ya paling sebelumnya salam kenal semuanya. Nama saya Vanesco. Jadi angkatan 2020 jurusan pendidikan bahasa Inggris. Apa yang mau saya jelaskan ya tadi ya? Ya intinya ketika ditanya soal CV, pengalaman saya sepertinya agak kurang berkaitan ya achievement sama gelarnya gitu ya. Kalau saya coba share gitu ya, kayak mau coba kaitin kenapa pula pendidikan bahasa Inggris tapi ikut KN MIPA waktu itu ya. Olimpiade Fisika Matematika. Nah, gitulah. Ya begitulah pengalaman saya itu semua karena saya juga jadi tutor bimbel gitu waktu itu ya. Oke. But back to the topic lah ya. Oke, a little background story. Jadi itu foto waktu semester berapa ya ini? Semester 5 kan atau semester 6. Waktu itu sama ini kalau nggak salah tentang BIPA kalau nggak salah. Jadi ini pertama kali saya tuh pergi ke sekolah SGIA, sekolah global ya, yang internasional. Jadi intinya karena waktu itu disuruh mengajar BIPA dan mengajar bahasa Indonesia di depan kumpulan anak-anak ekspat atau anak-anak dari negara asing ya. Jadi beragam waktu itu fotonya waktu itu masih ada lagi intinya waktu foto bareng. Ada yang dari French lah, ada yang dari Skotlandia, India banyak. Jadi bayangkan di depan sana mengajar bahasa Indonesia. Waktu itu saya didampingi sama Raihan. Harusnya kalian kenal semua sama Muhammad Raihan. Oke, nah, jadi intinya lain ke sedikit background intinya saya harusnya menjadi produk yang sangat jarang ya. Oke, bukan bermaksud bukan maksud itu apa karena setiap kali apa kalau teman-teman tahu kan saya adalah orang Chinese ya, orang Chinese yang ketika mereka jumpa saya mereka selalu bilang, "Oh, pekerjaan kamu apa?" Itu ya apa
misalnya pasti berhubungan dengan admin lah atau perkantoran. Enggak, saya ngajar. Loh, ngajar? Semua pada kaget. Jarang-jarang saya menemukan orang seperti kamu itu mengajar. Biasanya orang-orang seperti saya, katanya stereotipnya adalah pasti harus yang mempunyai toko, Citaku, toko. Seperti itu ya. Mohon maaf atas jokesnya, tapi begitulah. Ya karena faktanya begitu, gitu ya. Jarang lah ada. Setiap kali kalau jumpa guru-guru di sekolah jumpa saya, wah pasti panggilnya Laos gitu ya. Pasti dikira saya guru Mandarin gitu. Padahal enggak, saya enggak jago juga bahasa Mandarin gitu. Makanya itu gunanya saya ambil pendidikan bahasa Inggris gitu. Jadi intinya waktu itu saya sangat termotivasi untuk punya pekerjaan mengajar waktu itu. Itu pun mulainya saat SMA ya teman-temannya. Kenapa? Karena saya entah kenapa saya punya pemikiran em, kerja kantor itu nggak asik gitu ya. Pasti kayak seperti seperti robot kerjanya harus sesuai target gini 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 tap 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 tap. Habis itu kayak nggak manusiawi waktu itu ya saya mikirnya ya. Makanya saya lebih pilih mengajar karena waktu itu karena punya pertemanan ada satu teman saya juga dia ya ya karena setingkat dia lulusan pendidikan biologi di Unrika, lulusan terbaik. Jadi karena kami punya visi yang sama waktu itu ingin menjadi pengajar, jadi guru gitu. Itulah yang bikin saya punya motivasi. Why not gitu? Berarti saya nggak sendirian gitu. Walaupun orang tua saya agak sedikit itu ya agak sedikit kesel waktu itu karena ngapain sih cari pekerjaan itu guru karena stereotipnya atau mungkin fakta terdekat gitu ya atau fakta yang terkait pasti bilang guru tuh gajinya sedikit loh nggak ada itu apa kayak benefit in the future gitu lah seperti itu ya. Jadi, tapi ujungnya saya membuktikan gitu ya. Saya membuktikan kepada orang tua saya, nah saya sudah mendapatkan pekerjaan saya, which is yang pertama itu adalah persis ini, saya ingat kali tanggalnya 17 November 2020. Oke, jadi waktu itu saya ya bukan kena COVID, maksudnya waktu itu dalam pandemi COVID gitu ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah sekolah libur kapan ya, Maret atau April. Kayaknya April harusnya ya Maret mulai diumumkan April tuh sekolah udah mulai diumumkan libur. Jadi bayangkan udah lulus lulus nggak ada apa lulus tanpa UN tanpa tes dan lain lulus habis itu udah tinggal nunggu ijazah. Jadi bayangkan April ke November saya itu nggak punya pekerjaan sama sekali. Jadi menganggurnya parah ya gitu ya. Oke, which is makanya yang dari CV itu ini adalah pekerjaan pertama saya adalah bener-bener saya cari pekerjaan tutor bimbel. Bam, dapat di Ansel Learning Center. Walau sebenarnya ini foto untuk semester 6 kalau nggak salah untuk laporan magang. Oke, tapi intinya selama 3 tahun kurang lebih saya belajar di sini. Belajar dan mengajar gitu ya. Di sini saya mulai, wah, karena dalam pikiran sama idealisme saya adalah berpikir bahwa, wah, justru karena hadirnya tutor atau bimbel itu adalah suatu sindiran terhadap pendidikan gitu, terutama di Indonesia. Kenapa ada kayak aplikasi belajar di luar sana yang kasih ajaran kayak cara mudah atau tips-tips mudah untuk mengingat ini. Berarti kan nyatanya selama ini gitu kayak pendidikan di sekolah itu cuma ngarep anak-anak tuh menghafal, menghafal, mengingat ini itu dan dapat 100 dan seterusnya seterusnya. Itu. Nah, dan juga ya gara-gara bimbel ini saya juga jadi belajar banyak hal dari ciri-ciri setiap sekolah karena di situ di foto itu saya tuh bisa satu sesi kan paling 1,5 jam. 1,5 jam itu saya bisa menghadapi satu kelas tuh 8 murid yang beda-beda sekolah tingkatnya sama mungkin SMP 1 dari sekolah ini ada 3 dari sekolah ini ada 2 bisa sampai 8 maksimum karena kalau enggak itu udah over udah crowded kali di situ saya mengenal oh di sekolah ini belajarnya mereka tuh kayak gini ya oh hafal kayak gini oh sekolah ini kalau tes kayak gini ya ciri-cirinya ya terus kalau sekolah ini oh gini mereka cara belajar oh ini bahasa Inggrisnya mereka mereka ternyata beda cara konsep mengajarnya mereka misalnya kalau matematika oh rumusnya tuh kayak gini jadi kalau waktu itu saya tutor bimbel saya ngajar semua pelajaran waktu itu ya bukan hanya bahasa Inggris jadi agak stres panas semua campur aduk
gitu ya. Karena saya ya bukan dituntut, tapi memang itu pekerjaannya yang saya harus mengajar semua mata pelajaran. Jadi bahasa Indonesia lah, IPS, IPA, wah semua ilmu pengetahuan itu campur gitu. Jadi di sinilah saya mulai tahu cara-cara yang dimana saya harus menampar muka saya sendiri dengan statement saya, karena saya punya idealisme di awal kan, wah mengajar itu nggak boleh keras-keras gitu, mengajar itu harus lembut, karena anak itu kan jangan dipaksa, justru karena dipaksa dia akan stres gitu kan. Well, faktanya ketika bertemu di bimbel gitu kan, wah dia tadi juga ada cerita ya dari Pak Tison lah. Kan dia juga ya bagaimana pengalamannya gitu yang ngajar anak kecil. Saya juga waktu itu pernah ngajar anak TK gitu kan. Cara membaca, bayangkan gimana mengingat, waktu itu 2020 berarti cara mengingat saya 17 atau 16 tahun lalu, cara saya belajar membaca itu bagaimana, itu saya harus mengingat lagi. Yang ngajar mereka menulis itu bagaimana. Jadi di situ saya belajar seperti sifat-sifat anak-anak itu bagaimana. Disitulah momen saya belajar keras dari Bimbel itu hingga terbentuk. Lalu di sini kan selanjutnya kan saya kan lanjut mengajar 7 Agustus 2023. 7 Agustus 2023 itu adalah hari pertama saya itu ingin mendapatkan kesempatan mengajar jadi guru, bukan bimbel. Kenapa semua ini muncul? Oke, kenapa saya ingin beranjak gitu ya? Waktu itu belum sarjana kan. Tapi ya syukurnya ada sekolah ini pun karena dapat dari rekomendasi, mereka kasih kesempatan ya, which is guru bidang intrakurikuler ya tadi ya, kalau nggak salah ya intrakurikuler, karena dia bukan mata pelajaran gitu ya. Mata pelajaran dia, saya disuruh mengajar ada nama apa bidangnya itu presentation. Intinya sih tentang public speaking. Jadi anak-anak itu diajar untuk bagaimana cara presentasi yang benar. Oke, saya nggak banyak fotonya, sayangnya saya nggak banyak dokumentasi gitu ya. Saya nggak banyak dokumentasi di sini. Jadi intinya saya disuruh mengajar anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, cara mereka itu melakukan presentasi yang benar, ya mungkin dengan cara yang keren dan profesional gitu ya waktu itu ya. Jadi di sini agak agak sabar karena anak kelas 1 bagaimana caranya ya gitu ya. Mungkin menulis aja belum bisa. Mereka apa berbicara aja oke lah ya, gitu ya sudah cukup oke, cuman di sini saya harus adaptasi lagi bagaimana caranya menghadap, oke, satu kelas tuh 20-an anak gitu kan, 1 vs 20 yang anak yang aktif sekali waktu itu ya. Oke, aktif sekali, agak stres waktu itu ya karena saya nggak tahu cara handle-nya ya, apalagi mereka itu maksudnya kan mereka tuh suka bermain dan mereka ya love their teachers gitu mereka. Iya, tapi walaupun mungkin maknanya berbeda gitu ya. Maknanya berbeda. Misalnya kayak mereka tuh suka habis kalau misalnya kalau sesinya udah habis, mereka tuh suka kan mereka suka greeting kan, thank you teachers gitu kan. Habis itu mereka lari ke depan, peluk saya seret seramai itu. Tam, 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 tam. Wah, itu wah kalau teman-teman yang tahu saya di sini ya, saya tuh orangnya agak kaku gitu ya. Jadi kayak wah responnya tuh gimana gini, kalau mereka tuh udah secara komunal tuh bukan satu orang aja yang peluk, masalahnya bisa 10 orang tuh ke depan. Jadi udah kayak patung gitu ya waktu itu ya. Tapi di situ saya belajar lah dari banyak hal karena saya juga di approach gitu kan oleh kepala sekolahnya, captionnya kayak kasih tahu kalau anak-anak itu di sini eh, ya memang suka bermain gitu belajarnya. Terus gimana caranya kita mengikuti imajinasi mereka. Nah, di sini saya juga di sini kan kok sekitar tahun-tahun segini kan sudah mulai AI kan ChatGPT. Disitulah saya juga mulai kayak bertanya ke ChatGPT gitu kan, konsul ke guru-guru sekitar sama ChatGPT. Gimana sih cara kalian tuh ngajar sama anak-anak? Gimana maksudnya kalian tuh bisa tabah, tahan gitu ya? Dia bilang, iya, kalau mau nggak mau tuh harus ikut alurnya. Kadang memang harus keras gitu. Oh, gitu ya ternyata ya memang harus ada keras sedikit, bukan kekerasan ya. Kekerasan kan nggak boleh kan. Ya harus ada sedikit tegas, keras untuk kasih tahu ke mereka push their boss gitu ya. Jadi mereka tuh tetap ada satu figur yang bikin mereka tuh oke, ini ada waktu yang serius gitu. Nah, jadi kadang saya juga kasih tegas, ketegasan sama ada games. Jadi di sini tahun ini saya juga
belajar untuk gimana cara bikin fun learning gitu, gimana mereka fun dulu deh, kayak fun dulu baru mereka bisa mau. Karena bayangkan anak-anak disuruh ajarin presentation, disuruh presentasi di depan. Walaupun ada solusinya sih, tujuan mereka bikin anak-anak itu belajar presentation ternyata satu. Karena di sekolah ini, sekolah tangga ini, mereka itu ada istilahnya English Day kalau nggak salah. Satu hari English Day. Jadi anak-anak itu bakal melakukan presentasi di depan orang tua mereka gitu. Jadi itu suatu hal yang bagus dong. Jadi gimana orang tua tuh bakal bangga di depan, wah anak saya pandai kali ngomong di depan kayak pede gitu kan, dengan body language-nya gini-gini. Ya ekspektasinya itu keren, outputnya keren, cuman prosesnya itu kan gimana caranya. Saya di sini kayaknya cuma 7 bulan di sini ya. Jadi gimana caranya ajarin kayak 2-3 bulan nggak hafal-hafal gitu kan. Karena di sini anak-anak solusinya mereka kasih tahu kan, nih kasih teks, ada teks kecil, kasih tempel di tiap buku anak-anak, suruh mereka hafal. Wah, di situ saya merasa ya oke juga sih caranya, karena ternyata ketika disuruh kayak gitu mereka semua pada serius semua. Hafal-hafal. Walaupun ada yang nggak bisa baca kan, ternyata masih ada anak-anak yang nggak bisa baca. Jadi saya bingung gimana ya caranya yang aja. Mungkin ada yang 5 lebih anak yang nggak bisa baca. Jadi saya harus tuntun satu persatu, oke baca-baca, atau kadang saya gabungan, ini kolaborasi gitu bahasanya, belajar kolaborasi. Jadi anak-anak itu saling hadap-hadapan dengan temannya, jadi temannya itu bakal tes gitu jadi hadap-hadapan ini, oke coba kamu hafal apa teks yang kamu harus hafal untuk presentasi. Dan itu quite shocking, ternyata banyak yang serius gitu. Walaupun ada yang tetap mau main aja kan, tapi ternyata efektif juga caranya. Disitulah saya mulai belajar. Oh gitu ya, penting ya ternyata. Jadi kan rata-rata kalau di kuliah kan kita sering apa belajar tentang apa ya, lupa mata kuliahnya apa ya dia. Intinya tentang metode mengajar, pedagogik, apa ya, lupa. Lupa deh itu sama Sepandu waktu itu. Dia tentang cara mengajar yang benar tuh skillnya apa. Jadi jangan cuma teacher centered. Kan teorinya gitu kan. Wah, kalau teacher centered, wah teachersnya ngomong aja sampai habis. Justru harus student centered, di mana mereka itu kolaborasi, belajar bersama. Jadi mereka ada motivasi. Kalau cuma sendiri-sendiri kan cuma dengan ceramah. Wah, anak kelas SD, kelas 1 kelas 2 jangan harap lah. Gitu. Nah, kelas 4 kelas 5 menantang juga sih, karena itu di situ mereka masa-masa tumbuh mau remaja, pubertas gitu kan, gimana rasanya emosi sudah mulai muncul gitu ya. Kelas 4 sampai kelas 5 itu mulai menantang karena mereka bisa rebel gitu kan. Kalau anak kelas 1 kelas 2 mungkin rebelnya itu ditegasin sedikit udah takut. Wah, kalau kelas 4 kelas 5 bisa nantang balik nih ceritanya. Jadi hampir mau kelahi, enggak juga sih, enggak kelahi, tapi intinya kayak bisa adu mulut sama anak kelas 4 kelas 5 gitu. Aja mereka presentation gitu, oh itu susah kali gitu ya. Karena mereka maunya gini, apalagi kalau disuruh wah, kerja sama kelompok. Kerja sama kelompok tuh kadang tuh beda lah rasanya. Kalau kerja sama kelompok, di sini bisa nampak jelas satu doang yang kerja, sisanya itu entah ngapain-ngapain gitu ya. Jadi saya sulit trackingnya gitu kan. Saya sulit trackingnya gimana caranya gini ya. Well, hingga akhirnya pun ya berujung sih intinya mereka tetap menyelesaikan hasil akhir mereka, menyelesaikan presentasi, walaupun hasilnya nggak maksimal gitu ya. Tapi let's just say I respect, I trust their process lah gimana. Karena kadang di dalam satu kelompok tuh mereka itu bisa aja kayak, aku nggak suka sama dia, ngapain aku kerja sama dia. Nah, ada mindset kayak gitu kan. Ya, gak usah SD, kadang kuliah aja suka kayak gitu kan. Ada masalah-masalah pribadi kayak gitu. Ya, bahkan sampai sekarang aja sebagai guru aja kadang suka menghadapi rekan kerja yang kayak gitu. Tidak usah menutup mata lah gitu. Jadi gitu tentang mengajar SD. Di sini saya mau mengajar SD di tahun segini. Selanjutnya di sini adalah ini muncul lah foto saya. Jadi di sini adalah tahun saya pertama kali ngajar di Answin School. Oke. Pertanyaannya teman-teman pernah dengar Answin School?
Pernah ya, oke. Nggak tahu yang lain gimana, karena ketika intinya ya sama, saya beruntung masuk ke sekolah-sekolah itu karena rekomendasi kepala sekolah gitu. Jadi saya masuk ini sebenarnya lagi tengah-tengah udah semester 2 nih. Jadi ya beruntung lah saya bisa mengenal banyak orang gitu ya pas sekolah. Jadi di sini yang namanya Unspin School. Jadi ketika di sekolah takbah sebelumnya mereka rekomendasi saya bilang ini ada sekolah namanya Unspin School. Mereka lagi cari guru bahasa Inggris. Saya dalam hati Unspin School sekolah yang mana gitu kan. Saya juga nggak tahu gitu ya. Kalau saya bisa jadi BA-nya Unspin School boleh lah ya, karena banyak orang juga nggak tahu sekolah Unspin itu yang mana. Cuma tahu depan Love Seafood. Oh, sekolah itu sekolah selama ini ya gitu lah. Oke. Jadi itu Unspin School dia sekolah internasional. Oke, nanti akan saya jelaskan. Jadi ini adalah foto saya tahun lalu sama anak-anak saya. Oke, murid-murid saya itu. Jadi kelihatannya hmm, ada bule-bulenya gitu ya. Well, semi bule ya, dia Indo sebenarnya. Ada satu yang pure, saya sulit bilangnya ini. Dia ada darah US-nya, ada Amerika Serikatnya, ada Singapurnya juga. Jadi di sini saya bisa ketemu sama murid luar negeri juga lah di sini beberapa. Ya, jadi ini saya juga jadi English teachers gitu ya. Oke, jadi kalau bisa dilihat di sini teman-teman, dia ini ada ACE. ACE itu panjangannya Accelerated Christian Education. Secara singkat, intinya sekolah ini berbeda dengan sekolah konvensional yang teman-teman tahu, yang biasanya anak-anak itu kan bakal meja masing-masing, hadap gurunya, guru jelasin kan. Oke, ini berbeda. Jadi mereka itu accelerated, mereka tuh belajar dengan kecepatan mereka masing-masing. Oke, jadi ada istilahnya mastery learning. Oke, tadi ada istilah mastery learning, di mana dipercaya bahwa setiap anak itu punya potensialnya masing-masing. Mereka itu punya cara belajarnya masing-masing, cepat lambatnya mereka masing-masing, makanya ada phase belajarnya masing-masing. Jadi di sini di kurikulum ini sebenarnya tidak ada istilah tinggal kelas gitu ya, karena anak-anak itu dipercaya ya pasti bisa mengerjakan ini. Jadi mereka itu ada istilahnya di sini, ada picture-nya kan. Jadi ada ini, ada buku-bukunya mereka. Jadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, harusnya 6. Intinya mereka ada mata pelajaran science, social studies, English, mathematics, sama world building. Oke, yang wajib itu seperti English, word building, sama matematik. Sisanya itu kayak science, social studies itu hanya pelajaran tambahan yang digunakan untuk meningkatkan comprehensive skills mereka, literature skills. Oke, jadi gimana cara mereka membaca, menjawab soal, dan lain-lain. Karena sulit untuk mencari fotonya, karena buku ini juga dilindungi oleh hak cipta juga, jadi ya sulit untuk menemukan isinya gitu ya. Intinya di sini mereka itu akan mengerjakan soal ini. Gitu, mereka ada bukunya masing-masing. Dan interestingnya mereka itu mengerjakan di office mereka masing-masing. Jadi cubicle ya istilahnya. Kalau di kantor UIB kan bahasanya cubicle ya, masing-masing staff kerja satu-satu gitu kan. Nah, kalau di sini ya hampir sama bahasanya cubicle, mereka sebutnya office gitu ya. Jadi ada anak masing-masing kerja di office mereka masing-masing. Dengan ya potret gambar seperti ini. Itu ada bendera, sebenarnya ada dua. Satu Christian flag, sama sebenarnya satu Indonesian flag. Kalau di Indonesia berarti mereka pakai Indonesia flag. Jadi ada benderanya. Tujuannya apa bendera itu? Jadi di sini mereka juga nggak hanya belajar secara akademis, mereka juga belajar secara karakter. Misal, oke, Indonesian flag mereka akan jadi di atas ini, mereka tuh bakal bisa untuk menyangga taruh bendera mereka di atas. Misalnya kalau mereka pasang Indonesia flag, mereka itu artinya mereka meminta izin eh, untuk misalnya mau ke toilet, mau ambil barang gitu. Jadi nanti gurunya bakal datang ke sana, ya apa yang bisa saya bantu, mereka bilang dulu, oh ini saya mau ke toilet, izin ke toilet ya teacher. Oke, kalau dikasih mereka turunin baru mereka boleh pergi. Juga as simple like kursi. Nah, jadi kursi di office ini, jadi mereka itu nggak boleh. Jadi cuma berdiri, angkat kursi, biarin, nggak boleh. Jadi mereka tuh harus masukin kursi ke dalam juga gitu ya. Jadi nggak tinggalin gitu, kayak cuma biarin, oh mau pergi, dah pergi gitu.
Lalu tujuannya apa Christian flag? Jadi itu biasanya Christian flag itu biasanya mereka tuh kalau mau nanya pertanyaan akademis dari buku yang mereka sedang kerjakan gitu ya. Saya coba sederhanakan aja karena ini ada pelatihannya, ini ada penjelasannya agak panjang lebar. Oke. Jadi intinya kalau mereka mau nanya sesuatu sama gurunya, itulah baru mereka pakai Christian flag itu. Baru mau nanya ini gimana cara kerjanya, itu baru gitu. Jadi itu tuh melatih karakter anak-anak untuk kalau mau melakukan sesuatu itu harus permisi loh gitu. Nah, jadi itu yang diajarkan dari ACE, which is yang bikin saya kaget juga. Oh beda ya ternyata sama sekolah lain. Misalnya as simple kayak gini, ini ada simple fakta menarik ya ketika saya melihat perbandingan gitu ya dengan misalnya waktu ada lomba dulu di sekolahan spin, misalnya kan bakal ketemu sama murid sekolah lainnya. Misalnya ada kursi mereka duduk kan. Kadang dari sekolah lain itu bisa aja berdiri, udah biarin kursinya. Oke. Tapi anak-anak dari sekolah kami dari Anspin, dia justru udah berdiri, tutup rapin kursinya, dia rapin kursi teman yang dari sekolah lainnya. Ya itu yang bikin saya kaget, wah efektif juga ya berarti ya mereka dibikin kayak gitu. Which is yang bikin saya kayak, wah ternyata berarti efektif juga sekolah ini, yang sudah berjalan 11 tahun gitu. Nah, lalu singkat juga di situ ada progress chart sama goal card yang agak kaget juga saya melihatnya karena goal card itu ternyata anak-anak setiap pagi itu mereka harus ngeset merancang goals mereka untuk satu hari ini. Misalnya saya ingin kerjakan, jadi itu sebenarnya secara singkat di dalamnya itu ada tabel masing-masing kayak pelajaran English, Science yang saya sebutkan pelajarannya. Misalnya aku hari ini mau kerjakan Science 5 page, 5 halaman, terus yang penting jumlahnya totalnya 25 gitu. Jadi kalau mereka udah kelar, mereka bakal cross. Jadi anak-anak itu dilatih untuk set goals. Aku mau kerjain segini untuk hari ini. Kalau selesai, berarti saya bisa dapat privilege. Misalnya saya bisa pergi ke perpustakaan untuk baca buku. Kalau mereka udah selesai goals ya. Gitu. Jadi agak jarang. Karena kalau di sekolah-sekolah biasanya kalau disuruh rancang mereka pusing. Makanya ketika saya kuliah saya pusing. Wah, saya mau kerjain apa dulu ya. Nah ini lah pusat masalahnya gitu. Gitu. Oke. Dan ya begitulah gambarannya kalau anak-anak di cubicle mereka, di office mereka. Dan di sini karena master learning gitu ya, jadi bukan guru yang ngecek hasil tugas mereka. Jadi mereka itu akan ngecek hasil kerjaan mereka sendiri. Jadi di dalam buku itu ada exercise, contoh soal latihan gitu. Jadi anak-anak bakal ngecek sendiri dan habis itu mereka bakal perbaiki, baru centang lagi cross gitu. Singkatnya seperti itu. Jadi di sini benar-benar dilatih secara akademis dan karakter. Karena ini kan sekolah berbasis agama Kristen ya. Jadi ini ACE Learning ini ya kurikulum internasional yang sudah diakui lah, udah berapa 40-an tahun harusnya kalau tidak salah gitu. Which is yang bikin saya kaget gitu. Dan kagum sama hasilnya. Oke, lalu motivation ya, dan yang bikin unik dari apa ya? Dari mereka ini ternyata mereka itu mentingin juga motivasi belajar anak-anak. Oke, misalnya di situ ada merit point. Merit point itu ibarat kayak gini. Misalnya sederhananya kayak gini, kalau anak-anak dapat 100, mereka itu bakal dapat merit point itu istilahnya uang lah ya, bukan uang beneran, uang rupiah. Tapi mereka itu dapat uang. Misalnya kami ada, kalau di sekolah kami ada 500 poin sama 100 poin. Kalau mereka dapat 100 dari hasil tes mereka, mereka dapat 500 poin. Oke, kalau misalnya di bawah 100, berarti kayak misalnya 80, 90, mereka dapat 100 gitu. Nah, mereka tuh bakal kumpulin merit point-nya itu. Yaitu Instagram sekolah, Spin School. Jadi mereka itu ada istilahnya merit store. Jadi setelah semua mereka udah melakukan itu, mereka kumpulin semua itu, mereka bisa pakai buat beli barang-barang di sana. Jadi mereka kumpulin hasil dari tugas mereka. Nggak hanya akademis. Misalnya, kalau mereka udah selesai goals mereka tadi kan, udah siap tugas mereka, mereka mau bantu gurunya, boleh. Ya mereka mau bantu gurunya, misalnya saya suka dulu anak-anak bakal tanya kan, Sir, ada nggak sesuatu yang mau dikerjain, mau dibantu? Saya bilang, oke lah, bantu ini ya. Habis itu setelah mereka udah selesai bantuin, saya kadang suka kasih, nih, merit point buat kamu. Langsung mereka pasti bangga gitu, wah bangga juga. Misalnya hafal ayat Alkitab juga, kalau mereka berhasil pasti merit point, bantu teman-temannya merit point, gitu gitu. Jadi mereka bisa kumpulin semua merit
poin itu untuk belanja. Ada makanan lah, peralatan tulis, permainan, board games, seterusnya gitu. Jadi itu suatu motivation juga. Jadi anak-anak juga hanya mengandalkan, intinya cuma dapat 100, habis itu udah gitu doang. Enggak, jadi sekolah itu menghargai. Jadi kurikulum ini menghargai anak-anak gitu. Secara singkat seperti itu. Jadi bagi teman-teman kalau ini selanjutnya, oke, ini jadi perenungan aja sih ya. Harusnya sebentar lagi waktu saya. Oke. Oke, jadi ini soal perenungan aja. Memang secara ironis tentang guru ini ya. Kadang saya juga suka bingung kalau nengok di YouTube gitu ya. Walaupun kadang menelan pil pahit juga. Jadi guru itu ya ada asik sama agak ada bebannya juga gitu ya. Karena dia nggak hanya hadap anak murid, tapi orang tua murid gitu. Terus apa tadi? Ya kepala sekolah, rekan kerja yang lain ya bakal komen kritik. Karir guru ini juga saya bikin bingung juga ya, kayak kalau kita udah jadi guru, habis itu apa? Misalnya saya kayak sering dengar kan, ada rekan guru kan yang dia bilang, weh, aku tadi ketemu murid sama murid aku dan ternyata dia udah jadi guru. Kan senang dong, wah feedbacknya keren. Tapi kalau dia aja udah jadi guru, masa aku masih jadi guru? Ngerti nggak maksudnya teman-teman? Jadi bayangkan kalau murid kita udah jadi guru itu kan suatu pencapaian yang bagus. Tapi dari satu sisi kayak ketika kita jadi guru, kok aku masih jadi guru aja ya? Itu yang bikin saya kayak, ya juga ya. Terus bisa jadi apa ya? Kadang juga ada yang sering bilang, ya semua orang bisa jadi guru. Kenapa? Bayangkan pilot, misalnya pilot yang udah mungkin retired ya. Kalau dia udah nggak kerja jadi pilot lagi, dia bisa habis itu bisa aja dia jadi guru mengajar sesuatu tentang berkaitan dengan pilot. Chef yang udah nggak memasak lagi dalam pekerjaannya, bisa aja dia udah nggak jadi chef lagi, dia bisa jadi guru mengajar dalam memasak, tata boga dan seterusnya seterusnya. As simple as itu kayak menyakitkan pikiran saya gitu. Tapi ya gimana ya? Makanya saya kasih agak foto ini gitu ya. Ada ini foto buku gitu ya. Seringkali kita dengan statement ini kan. Buku adalah jendela nggak tuh? Jendela dunia. Setuju kan teman-teman? Buku adalah jendela dunia di mana kita bisa melihat banyak hal melalui buku. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, tapi siapa lagi yang membukakan kalau bukan ya kalau bukan guru. Ini ya saya dapat statement ini dari guru saya juga, wali kelas saya waktu itu ketika dia kasih tahu statement ini. Guru itu memang jendela dunia. Ya, buku itu memang jendela dunia. Tapi siapa lagi yang membukakan ya guru gitu. Jadi justru dengan guru itu hadir itu yang akan hadir untuk anak-anaknya yang membukakan yang mengarahkan mereka, guide mereka sampai akhirnya mereka menjadi manusia yang benar. Gitu. Maka ada filosofi ya, memanusiakan manusia gitu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Agak tertampar sama statement ini. Saya jadi teringat ini 5 tahun lalu saya masih, wah ini yang bikin saya jadi semangat gitu ya. Terutama dengan feedback semua rekan, teman-teman gitu. Ya itu aja sih berarti sharingnya saya bisa lakukan pada hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan reactionnya. Ya itulah Instagram dan YouTube saya. YouTube kadang saya aktif untuk tentang sekolah-sekolah gitu. Terima kasih teman-teman. I think itu saja. Saya kembali kepada moderator. Thank you. Baik, terima kasih Bang Vanesgo yang telah membuka wawasan kami, mulai dari bagaimana menghadapi siswa dengan karakter yang beragam, pentingnya kreativitas di kelas, sampai bagaimana seorang guru bisa terus berkembang ya Bang ya. Terima kasih juga kembali kepada pembicara kita sebelumnya, yaitu Kak Dea dan juga Kak Yara. Baik, we're moving to the Q&A session. Jadi untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise your hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Feel free to ask anything related. Terima kasih. Baik, silahkan Bang Duke ingin bertanya.
Oke, baik. Terima kasih Zairin. Eh, izin bertanya ini untuk kakak-kakak yang sudah berpengalaman ya. Ada Kak Vanes, Kak Dea, dan juga Kak Tison. Jadi dulu saya juga ada sedikit pengalaman mengajar les gitu ya. Nah, tapi kan em, waktu itu ada situasi di mana orang tua itu bertanya bagaimana sih kemajuan anaknya dalam les ini gitu. Karena waktu itu sudah berjalan cukup lama, udah agak-agak sebulan 2 bulan gitu di tempat les. Tetapi di les-lesan itu saya melihat motivasi sang anak itu tuh dia ikut les karena memang terpaksa oleh orang tua gitu. Jadi eh, ketika terpaksa dia itu malas belajar dan karena flow di kelas itu sangat cepat gitu ya. Di kelas tuh benar-benar eh, anak-anak yang lain tuh memang ada yang dari mungkin dari sananya udah punya basic bahasa Inggris yang baik gitu, udah punya banyak vocabulary yang baik. Jadi dia ketinggalan jauh gitu. Melihat itu dia tuh jadinya eh, sering menyontek gitu, sering menyontek dan kalau dari yang saya lihat ya dia jadinya tidak mendapatkan ilmunya, lebih kayak dia takut ketinggalan, dia takut yang lain sudah selesai duluan. Jadinya eh, saya juga bingung waktu itu mau ngomong ke orang tuanya bagaimana. Kira-kira sebenarnya apa sih hal yang baik, em, hal yang harus dilakukan ketika mendapati situasi seperti itu? Karena jujur kalau untuk pembelajaran untuk itu waktu itu umurnya kids sih, memang masih kelas 2 SD gitu ya. Jadi di kelas itu campur kelas 1 kelas 2 kelas 3 dan pembelajaran itu jadinya menyetarakan. Nggak bisa juga saya buat eh, condong ke kelas 1 atau condong ke kelas 3. Jadi harus di tengah-tengah dan memang dia agak struggling. Waktu itu udah pernah juga saya tutor secara private. Tapi memang ketika ditutor secara private dia seperti tidak ada motivasi untuk belajar. Waktu di kelas motivasinya hanya takut ketinggalan. Jadi saya bingung waktu itu harus berbicara seperti apa kepada orang tuanya dan apa sih harusnya sebenarnya saya lakukan pada saat itu. Boleh. Mungkin ini pertanyaannya ditujukan kepada ya ketiga narasumber mungkin bagi yang ingin memberikan pendapatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Duke atas pertanyaannya. Mungkin Kak Tiara, Kak Vanes, atau Kak Dea ingin menjawab pertanyaan dari Bang Duke? Mungkin karena kebetulan di tempat les ya. Terus kayak situationnya kurang lebih sama kayak aku ya. Mungkin aku coba jawab dulu ya untuk eh, kalau dari orang tua kita sampaikan kita tetap usaha di sini di tempat les, di tempat bimbel kita tetap usahakan, tapi kita tekankan juga ini kembali lagi ke anaknya gitu. Anak-anak nggak bisa kita samain kayak yang tadi aku sampaikan di awal kan ya. Mungkin ada yang satu materi bisa nerima dalam waktu seminggu 2 minggu, ada yang sampai mungkin lebih 3 minggu gitu. Nah itu kembali lagi ke anaknya kita harus sampaikan. Kalau mungkin ibu bapak lihat anak temennya udah bisa ini udah bisa itu, tapi kok anak saya masih belum, itu kembali lagi ke anaknya gitu. Terus untuk anaknya sendiri, karena kan masih kelas 2 SD, nah itu kan masih bisa kita bikin kelas itu sebagai fun learning. Nah cuma yang disayangkan itu memang materinya yang disetarakan kan ya. Nggak bisa kita eh, spesialkan, ini untuk kelas 2 berarti kita sesuaikan kelas 2. Nah itu sayangnya di situ memang. Tapi tetap bisa kita akalin, kita bikin jadi fun learning. Kemudian kalau memang misalkan dia sendiri motivasinya cuma karena takut ketinggalan, eh, mungkin bisa dicoba teman-temannya yang bantu dia gitu loh. Gak apa-apa kayak bantunya mungkin coba temannya bantu jelasin ke dia. Beda ngerasa oh teman-teman aku tuh care sama aku, teman-teman aku tuh peduli juga sama aku. Jadi dia ngerasa rasanya kalau aku cuma nyontek kayaknya sayang ke teman-teman aku juga, kalau cuma gak cuma ke guru aku, tapi sayang ke teman-teman aku yang udah bantu aku gitu loh. Jadi nyadarin dia secara halus gitu. Kemudian kalau misalkan dia susah, nah mungkin
bisa diatur di pemberian soalnya kali ya. Jadi yang kayak aku sampaikan tadi, mungkin tipe soalnya kita sesuaikan gimana dia enaknya. Mungkin kalau misalkan dia kosakata, kasihlah crossword. Kalau misalkan dia pengenalan kalimat, mungkin kasih yang masih gampang. Kalau misalkan temennya udah bisa bikin kalimat sendiri, untuk dia gak apa-apa unscramble dulu aja, susun kalimat dulu aja gitu. Jadi sesuaikan materinya, terus kita sampaikan juga ke orang tuanya, ini kembali lagi ke anaknya, tapi tetap kita usahakan dan suruh dia get along sama temennya gitu. Jadi biar dia mengenal temennya juga, gak cuma mengenal ke gurunya gitu sih. Mungkin untuk Dea sama Vanes kalau mau tambahin boleh. Dari aku sih cukup ya. Mungkin Vanes? Oke, kalau dari saya sih ya, kalau kayak gini tergantung ya. Biasanya kalau anak ini tingkat apa? Tingkat SD kah di bawah atau tingkat SMP SMA nih? Karena biasanya approach-nya makin beda-beda nih. SD Bang, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke, kalau kelas 1 kelas 2 nih, wah udah sangat umum kali ya. Bagi saya tuh kalau kayak gini harus, karena kemungkinan untuk negosiasi dengan anak ya bisa aja sih harusnya negosiasi dengan anak kayak misalnya oke kalau kamu belajar kayak gini eh misalnya bakal misalnya dapat apa gitu kan, negosiasi dengan anak intinya guru itu harus jadi pihak yang netral, lalu juga harus ada komunikasi sama orang tuanya juga gitu, misalnya perkembangan anaknya itu kayak gini dan ternyata reaksinya itu begini. Dan kita harus berhati-hati kali sih kalau ngomong dengan orang tua, apalagi kalau zaman saya itu dia pakai masih jarang orang tua tuh mau ketemu. Jadi harus pakai komunikasinya lewat chat gitu ya. Jadi dia kasih tahu tentang perkembangan anaknya tuh kayak gini, ternyata ternyata dia tuh ada misalnya ada rebel misalnya karena dia bilang dia merasa malas. Saya juga pernah ketemu anak-anak yang ketika dia tuh udah gak ada motivasi, dia cuma datang buat nulis saja, dan mintanya buat nulis doang. Harus ada istilahnya first negosiasi sama anaknya itu, sama dukungan orang tuanya. Jadi kasih tahu realize juga sama orang tua, ternyata terpaksa gini kan. Kan kalau terpaksa kan semuanya pasti nggak enak gitu kan. Jadi menurut saya itu ya parents teachers communication itu juga penting, sama ya jangan judge anak dan orang tua dulu untuk sementara. Jadi kayak tetap kasih mereka dukungan. Oh iya, ini bukan terpaksa loh buat kamu belajar ini, belajar itu ada benefitnya buat kamu biar kamu bisa ini, bisa itu, menulis, baca dan seterusnya gitu. Jadi bukan, kadang mereka tuh udah mikir aku tuh cuma belajar les di sini cuma buat menuhin ekspektasi orang tua aja, itu cuma buat numpang nugas aja, ngapain gitu. Jadi harus ada negosiasi dan semacamnya seperti itu. Komunikasi itu penting kali lah, orang tua tuh kadang suka sensitif kan. Ya, seperti itu sih kalau saya.